keinginan untuk mengikuti, ya, lalu untuk dicintai ini kuat. Saking apa? Saking ingin meniru Nabi. Karena cinta butuh bukti, bukan sekedar slogan dan janji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MPD dimanapun Anda berada, kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali di pembahasan seputar cinta di dalam dunia Islam, di dalam agama Islam. Sebuah pembahasan yang sebenarnya tidak tabu-tabu banget. Karena cinta adalah bagian dari ibadah, bahkan cinta adalah ruhnya ibadah itu sendiri. Akan tetapi terkadang betapa banyak kasus para hamba yang melenceng perkara cintanya. Maka dari itu hendaklah kita meniru bagaimana salafun saleh, bagaimana para nabi, keluarga beliau, para sahabat beliau, ya mereka saling mencintai, yang mana cinta tersebut akhirnya membawa mereka ke surga Allah yang paling mulia. Kita memasuki ciri yang berikutnya, yaitu ketika seseorang jatuh cinta, biasanya dia akan mencintai apa yang dicintai oleh si pujaan hati. Seorang cowok yang tadinya dia nggak suka mungkin acara sinetron, drama Korea, nggak suka deh. Tapi karena yang dia cintai, kekasih pujaan hatinya menyukai hal semacam itu, dia akhirnya terpaksa untuk ikut mencintai, terpaksa ikut suka. Kenapa? Karena demi faktor dorongan cinta, keinginan untuk mengikuti, ya, lalu untuk dicintai ini kuat. Sama sebagaimana ketika para sahabat begitu mencintai Rasulullah SAW, maka mereka akan mencintai apa yang Nabi cintai dan mereka akan membenci apa yang Nabi benci. Ketika mereka tahu bahwa Nabi SAW sangat mencintai orang-orang yang berderma, berinfak, sedekah, maka para sahabat berlomba-lomba. Terutama ketika peristiwa perang Tabuk, ketika Nabi SAW memberikan pengumuman kepada para sahabat, "Sungguh aku menjamin surga bagi siapa yang menyiapkan perbekalan untuk pasukan perang Tabuk." Abu Bakar dengan seluruh hartanya, Umar dengan separuh hartanya, Utsman dengan seluruh perniagaannya yang baru saja tiba dari Syam, ditambah lagi dengan harta yang sedemikian banyak. Lalu dari kalangan fuqara bersedekah dengan apa yang mereka mampu, ada yang dengan 1 sa' kurma, setengah sa' kurma. Karena mereka begitu mencintai Rasulullah SAW. Ketika mereka mencintai Nabi, mereka faham betul Nabi mencintai amalan sedekah. Demikian pula ketika mereka tahu bahwasanya Nabi SAW sangat mencintai amal ibadah fisik berupa salat, maka mereka bersemangat berebut untuk berada di dekat Nabi ketika salat. Sebaliknya ketika mereka tahu pujaan hati mereka Rasulullah SAW tidak menyukai sesuatu, maka mereka menjauhinya. Bahkan pada hal-hal yang sebenarnya masih boleh, tapi karena Nabi tidak suka, mereka akhirnya meninggalkannya. Di antaranya kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika tempat tinggalnya terpilih sebagai tempat tinggal sementara Nabi SAW sebelum dibangunkan rumah untuk beliau di dekat Masjid Nabawi. Waktu itu di sajian pertama, ya, Abu Ayyub menghidangkan makanan untuk Nabi. Nabi makan. Esok hari yang untuk hidangan yang kedua, ketika Abu Ayyub Al-Ansari menghidangkan makanan untuk Nabi, nah, ketika hendak diambil wadah makanannya, kok masih utuh, tidak berkurang. Maka Abu Ayyub berkata, "Wahai Rasulullah, ada apa ini?" Maka Nabi berkata, "Aku tidak mengkonsumsi bawang." Lalu Abu Ayyub kaget, "Wahai Rasulullah, apakah bawang itu haram?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak, hanya saja aku tidak menyukainya." Menyukai baunya. Hanya saja aku tidak menyukai baunya. Maka Abu Ayyub seketika itu berkata, "Mulai hari ini aku pun tidak akan lagi menyukai bawang." Subhanallah. Belum lagi kisah bagaimana sahabat Abdullah ibnu Umar, sahabat yang dikenal oleh para sahabat yang lain, oleh para ahli sejarah, oleh para tabi'in. Abdullah ibnu Umar adalah sahabat junior, sahabat muda yang paling
cepat menduplikasi apa-apa yang dilakukan Nabi. Di mana Nabi tidur siang, di bawah pohon apa, posisi tidur Nabi. Ya, begitu Nabi wafat, itu semua dikerjakan oleh Abdullah ibnu Umar. Sampai-sampai diriwayatkan bahwasanya, ya, di safar, Ibnu Umar menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam safar, maka ketika Nabi menghentikan pasukan dan rombongan untuk buang hajat, ya, maka Ibnu Umar memaksa dirinya untuk ikutan buang hajat juga di daerah di mana Nabi buang hajat. Saking apa? Saking ingin meniru Nabi. Kenapa? Karena faktor cinta. Ketika Nabi mencintai janggut, ya. Ketika Nabi mencintai sarung dan celana di atas mata kaki, maka para sahabat radhiyallahu ajmain, mereka sangat mengikuti hal tersebut. Mereka pun memelihara, menumbuhkan bulu wajah mereka, janggut mereka. Mereka mengangkat sarung mereka, celana mereka, jubah mereka di atas mata kaki mereka. Karena apa? Karena mereka mencintai apa-apa yang dicintai oleh kekasih mereka. Dan di antara hal yang paling utama juga adalah Rasulullah SAW mencintai seluruh para sahabat. Bahkan Nabi melarang kita mencela para sahabat. La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabat. Seandainya kalian bersedekah dengan emas sebesar Uhud, niscaya tidak akan mampu menandingi sedekah 1 genggam kurma para sahabatku. Maka kita sebagai seorang mukmin wajib mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah Rafidah. Orang-orang kafir Syiah Rafidah, mereka mengkafirkan dan melaknat seluruh sahabat kecuali sebagian kecil. Berarti cinta mereka kepada Nabi cinta yang palsu, cinta yang dusta. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain seputar amalan-amalan sunnah. Belum lagi amalan-amalan yang wajib. Ya, yang mana jelas amalan tersebut mesti dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersemangat untuk mengerjakan amalan tersebut sebagai bukti kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta butuh bukti, bukan sekedar slogan dan janji-janji. Barakallahu li wa lakum wallahu taala a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.